Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 11, mudah-mudahan Allah lindungi dengan lindungan yang baik. Anak-anak sekalian, marilah kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Niatan pertama, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik bagi kita, bagi masyarakat dan bangsa serta Islam. Yang kedua, kita niatkan mudah-mudahan bangsa negara kita yang pada hari ini sedang mengalami atau sedang berjuang untuk menangani adanya COVID-19 atau virus corona. Allah mudah-mudahan segera angkat, Allah mudah-mudahan negara kita segera mampu menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Yang ketiga, mudah-mudahan seluruh keluarga kita, baik yang di sekolahan, guru-guru, kita doakan mudah-mudahan ayah kita, ibu kita, adik-adik atau kakak kita tanpa terkecuali, serta guru-guru yang di SMK PGR 16, Allah lindungi umat Islam, Allah lindungi dari petaka fitnah dan musa. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, sebagaimana yang kita bahas yang lalu tentang sejarah Islam, ya. Sejarah Islam itu tidak lain terdiri dari 3 fase besar atau 3 periode besar. Kemarin itu ada periode klasik, ya. Periode klasik ini dimulai dari 650 sampai dengan 1250. Ini adalah fase klasik atau fase di mana di sini dimulai dari Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kan kita lebih jauh, sebelum 600 pun itu adalah termasuk dari sejarah Islam. Kristiani itu pun sebenarnya masuk dalam sejarah peradaban Islam, sejarah Islam. Orang Yahudi itu pun masuk dalam sejarah Islam. Karena Nabi Adam sampai Nabi Musa atau Nabi Isa itu adalah Muslim, itu adalah agama Allah. Mereka itu adalah agama Allah. Muslim itu adalah orang yang mengesahkan Allah. Artinya di sini adalah fase di mana Islam itu dimulai dari perjuangan Nabi Muhammad sampai pada 1200 sampai pada hari ini. Islam itu agama. Ini adalah agama Islam, itu adalah agama murni dari Allah. Artinya seperti itu. 650 ini dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pada di masa ini ada masa kejayaan Islam. Kemarin kita sudah bahas sampai munculnya ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang mempengaruhi dunia. Sampai di sini ada negara superpower Islam, ya, dari tahun 750 sampai dengan 800-an
ini negara Islam memiliki dua negara superpower. Apa saja negara superpowernya? Yang pertama itu ada di Cordova. Jadi ya Cordova, terus yang kedua di Cordova ini Spanyol. Di Spanyol, yang ketiga, yang kedua itu ada Baghdad atau Irak. Ini adalah di mana negara atau Islam itu memiliki perkembangan yang sangat pesat sampai pada ilmu pengetahuan. Tidak ada yang namanya kejayaan Islam itu seperti itu. Tidak ada yang namanya disintegrasi, tidak ada yang namanya perbedaan antara ilmu agama, ilmu Islam itu sendiri dengan ilmu pengetahuan. Semuanya adalah inna indallahil Islam. Inna ilmu indallah, bahwa seluruh ilmu yang ada di bumi ini, baik ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, ilmu matematika, atau ilmu agama, Al-Quran dan sebagainya, itu sama-sama ilmu Islam, sama-sama ilmu Allah. Bagaimana cara kita untuk membawanya saja. Bukan berarti ilmu umum itu adalah bukan ilmu Allah. Ilmu umum itu adalah ilmu bukan Islam, itu menyesatkan kita. Itu sama-sama ilmu Allah. Makanya kita sama-sama dituntut agar senantiasa belajar dengan baik, belajar sesuai dengan profesi kita. Maka kalian mampu di mana? Kalian mampu di matematika, silakan perdalami matematika itu. Jangan sampai cuma sebatas sampai SMA, lanjutkan sampai menjadi ahli perkantoran, ahli akuntansi, silakan. Jangan sampai berhenti pada itulah sejatinya Islam. Jadi masa inilah adalah masa di mana ada masa klasik dan ada masa klasik ini yang disebut dengan masa di mana Islam mulai memiliki subjek. Yang kedua itu ada masa pertengahan. Ini adalah masa pertengahan. Masa pertengahan itu adalah dari 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Ini adalah masa pertengahan. Masa pertengahan ini adalah masa di mana Islam mengalami kemunduran. Masa-masa di mana Islam mengalami kemunduran, ya, adanya disintegrasi. Negara-negara Islam negara-negaranya sudah mulai memisahkan diri. Ketika ada negara besar memisahkan diri, itu adalah salah satu faktor dari kemunduran. Kenapa demikian? Ya ada percekcokan atau saling menyalahkan. Sesama muslim saling menyalahkan, itu adalah faktor dari kemunduran. Makanya pada hari ini ketika orang itu menyalahkan seorang, itu adalah dia telah melakukan kejahatan, yaitu memundurkan karakter Islam itu sendiri. Orang muslim yang sengaja membaca, tidak masalah, silakan berkreasi sekreatif mungkin, selagi itu masih dalam bentuk kewajaran yang sesuai dengan jalan Islam itu sendiri. Ketika kita disalahkan, orang sedang berkreasi, sedang belajar, sedang mencari tahu,
di pertengahan jadi dilaksanakan itu adalah salah satu menjadi faktor kemunduran Islam itu sendiri. Ya. Jadi masa ini yang pertama ada masa disintegrasi. Kalau di sini ada integrasi, integrasi itu adalah penyatuan mulai dari penguatan. Tapi di sini ada disintegrasi, yaitu ada percecokan. Didukung dengan bangsa-bangsa luar yang belajar dengan Islam yang akhirnya mulai maju. Didukung dengan kalahnya Islam dalam beberapa peperangan. Ya. Yang kedua, di masa ini, masa pertengahan itu ada 3 negara besar yang masih bertahan. Yang pertama yaitu adalah negara Turki Utsmani. Ini negara besar ini. Tentaranya besar tapi dia tidak eksplor. Kedua ada negara Syafawi. Ada yang kedua yaitu ada negara Mughal di Mughal dan negara Syafawi India dan ada juga negara Islam Syafawi. Nah, ketiga ini masih bertahan pada masa abad pertengahan. Tapi tetap terus akhirnya jatuh, yang akhirnya mengeluarkan doktrin untuk negara tengah-tengah tidak mengikuti Islam dan tidak akhirnya mengikuti modernisasi secara total. Ya. Ini masa-masa di mana Islam itu terus yang Syafawi atau Mughal juga akhirnya kalah, dipersempit oleh negara-negara di India. Syafawi pun demikian, akhirnya diserang oleh suku bangsa Afgan. Orang Mongol juga. Nah, ini salah satunya sampai pada abad 1800 ini yang menjadi salah satu abad modern. Jadi modern di sini, modern sampai hari ini. Ini adalah modern. Pada abad modern atau 1800 sebenarnya adalah mulai bangkitnya Islam kembali, mulai ada introversi dari Islam itu sendiri. Ada beberapa pembaharuan di sini, pembaharu yang dulunya orang itu kalau belajar tentang agama atau tentang umum itu tidak boleh, seperti halnya dulu juga terjadi pada di Indonesia. Tapi pada masa modern ini seperti halnya ada beberapa pembaharu. Kalau di Saudi pembaharuan itu sebenarnya dimulai dari Muhammad Abdul Wahab. Tapi itu ada gerakan-gerakan Safawi, gerakan-gerakan Salafi. Ya, gerakan-gerakan Salafi ini adalah gerakan-gerakan yang hanya pemurnian Islam. Pemurnian Islam itu dia apa-apa tidak lagi memikirkan kepada ulama, kajian langsung kepada Allah. Bahkan seperti ziarah dan sebagainya itu diharamkan karena menurut mereka adalah ziarah itu kufur.
Sedangkan ketika orang ziarah itu adalah orang yang mengingat kembali apa yang diperjuangkan oleh para ulama itu. Salah satunya ziarah seperti itu. Terus ada di Turki. Di Turki itu nanti ada pembaharu juga, yaitu dimulai dari Muhammad Sultan Muhammad II. Pembaharuan tentang tidak ada yang namanya antara ilmu pengetahuan Turki ada Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II yang mengasimilasikan, yang menyampurkan antara integrasi sains, ya. Adanya integrasi sains. Jadi tidak ada yang namanya yang kemarin yang tadi itu membahas bahwa antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu agama itu adalah satu kesatuan. Inna ilmu indallah, bahwa ilmu itu sama-sama milik Allah. Baik ilmu itu adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, maupun itu ilmu umum, matematik dan sebagainya. Ini integrasi sains ini salah satunya dipelopori oleh Sultan Muhammad II di Turki. Di Indonesia pun ada. Di Indonesia itu dipelopori oleh salah satunya ada Persis, yang kedua ada juga NU juga seperti itu. Nahdlatul Ulama pun seperti itu, melakukan pembaharuan pemikiran, ya. Salah satunya di pondok pesantren Tebuireng yang dulunya tidak boleh, atau di pondok-pondok lain itu tidak boleh belajar bahasa Belanda karena Belanda itu adalah bahasa penjajah. Akhirnya dibaharui oleh Wahid Hasyim, salah satunya Wahid Hasyim atau putra dari Syekh Hasyim Asy'ari, yang memperbolehkan pembelajaran umum untuk di pesantren. Akhirnya belajar tentang bahasa luar, itu bukan cuma hanya belajar belajar agama, belajar tafsir, belajar ini, tapi di pesantren pun diajarkan diajarkan bahasa-bahasa, diajarkan matematika di pesantren. Makanya sampai sekarang, sampai abad hari ini di Indonesia itu sendiri pesantren itu ada tiga di pesantren itu sendiri ada tiga klasifikasi. Pertama, pesantren itu ada pesantren klasik, ya, atau tradisional. Pesantren tradisional. Pesantren tradisional ini hanya belajar tetap saja. Ini adalah mengacu dari dulu, hanya mempelajari agama saja. Yang kedua ada semi modern. Yang kedua ada pesantren modern. Semi modern ini adalah pesantren di mana mempelajari keduanya, tapi masih lebih mengarah kepada pembelajaran pesantrennya. Yang kedua ada pesantren modern total, dipesantrenkan tapi lebih banyak umum, belajar umum, tapi
agama itu hanya sebatas sebagai, nah ini salah satu upaya dari modernisasi pembelajaran yang ada di Indonesia. Anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian bisa baca-baca, baik itu pembaharuan Islam, pembaharu Islam, tokoh-tokoh pembaharu Islam, silakan kalian cari siapa aja tokoh-tokoh pembaharu Islam. Kalian bisa cari, kalian bisa baca di halaman 230-an, ya, 230, 228 sampai 236. Siapa saja tugasnya hanyalah siapa saja tokoh-tokoh pembaharu Islam di Turki, siapa di Afghanistan, siapa di Indonesia itu tokoh-tokohnya apa saja, terus produk pemikirannya apa saja, silakan dicari tahu. Terus di Indonesia misalkan ada ormas-ormas apa saja yang memiliki pembelajar atau memiliki pembaharuan Islam, silakan kalian cari tahu di Indonesia itu ormas apa saja dan pemikiran atau tentang modernisasi Islam itu apa saja. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti silakan dibuka di halaman 226. Kalian bisa baca mulai dari halaman 226 sampai halaman 230. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.